Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Boleh hukumnya membaca Al-Quran bagi yang berhadas kecil dengan syarat tidak memegang mushaf. Imam An-Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan, seseorang disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika ia membacanya dalam keadaan berhadas, maka hukumnya boleh, sebagaimana disepakati oleh para ulama dan hadis-hadisnya pun banyak. Di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau juga mengatakan, para ulama sepakat tentang bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil. Namun yang paling utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum membacanya. Di antara dalilnya adalah sebuah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah masuk ke kamar kecil lalu menyelesaikan hajatnya. Beliau kemudian keluar serta makan roti dan daging bersama kami. Beliau juga membaca Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya dari membaca Al-Quran selain junub. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari riwayat ini jelas bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa beliau pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi SAW yang juga adalah bibi Abdullah bin Abbas. Ia berkata, maka saya berbaring di kasur dan Rasulullah SAW berbaring serta istrinya berbaring juga di kasur yang membentang. Rasulullah SAW tidur sampai pertengahan malam, hingga sebelum atau sesudahnya lewat sedikit. Rasulullah SAW bangun dan duduk, kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Rasulullah SAW kemudian berdiri ke tempat bejana yang tergantung dan berwudu dengan sebaik mungkin darinya, kemudian berdiri menunaikan sholat. Imam Al-Bukhari sendiri yang menyampaikan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Beliau memberi judul dengan bab bacaan Al-Quran setelah berhadas dan selainnya. Dan memang jelas sekali bahwa dalam riwayat ini, setelah Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, beliau langsung membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidur sendiri sebagaimana disepakati menjadi salah satu yang membatalkan wudu. Siti Aisyah radhiyallahu anha sendiri, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Bukhari di dalam sahihnya, pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW memang selalu berzikir dalam setiap keadaannya, dan zikir di dalamnya juga bisa mencakup Al-Quran, karena memang ia adalah zikir yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.